Arifin, kawan lama Pak. Selamat datang Pak. Kemudian Ibu Ketua, selamat dan Bapak dan Ibu Pengurus DPC PPAS Padang dan anggota yang hadir di kesempatan kegiatan pengukuhan pagi hari ini. Alhamdulillah sudah dilaksanakan pengukuhan tersebut dan selamat bagi pengurus yang sudah dilantik dan pengukuhan oleh Pak Lawrence Manurung. Kemudian salam hormat dari Pak GM Pak yang kebetulan memang berkesempatan dengan ada hakim. Kemudian dilanjutkan dengan agenda di Bandung dan Denpasar Pak. Sehingga di minggu ini memang kosong. Kemudian panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, KP mana KP? Terima kasih Kak. Masih ada curhatan, nanti mohon disampaikan dan dilaporkan ke GM. Karena durhaka kalau kita nggak bersyukur. Jadi sekali lagi terima kasih. Terima kasih silaturahmi selama ini. Mohon izin Pak, kami bergabung kembali di BIM ini sudah 2 tahun. Bulan kemarin keberangkatan terminal baru, keberangkatan internasional. Sehingga ke depan kita hanya tinggal mengawal terminal existing keberangkatan saat ini untuk di warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kemarin saya mendarat di Bandara Abing ini ya, Minangkabau ini setelah hampir 10 tahun. Saya terakhir cuma 2015 atau 2014 mengunjungi Bandara Minangkabau ini. Kesan pertama saya memang luar biasa gitu ya, ada perubahan. Saya memang ditugasi oleh Pak Ketua Umum Perhimpunan Purnabakti Angkasa Sejahtera untuk melantik di Padang. Kami berbagi tugas. Pak Ketum di Padang, siap saya bilang gitu. Tapi bulan lalu kalau nggak salah ditunda gitu ya. Terus kemudian kenapa ditunda? Sulit untuk mendapatkan dana untuk ongkos katanya. Waduh, ongkos aja udah pensiunnya udah sulit untuk ini. Kebetulan saya bersyukur memang pernah di Angkasa Pura I sebagai Direktur Keuangan, di Angkasa Pura II Direktur Keuangan. Direktur Human Resources sekarang dia API, itu mantan staf saya dulu di Angkasa Pura I, namanya Pak Adi Nugroho. Saya bilang Pak Adi Nugroho, susah banget sekarang di Angkasa Pura Indonesia ini ngeluarin uang. Dia bercerita memang sebaik yang dibayangkan oleh kita. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu pensiunan kita di sini agar kita memahami ada kondisi yang sekarang gitu ya. Ada 2 memang organisasi pensiunan di API sekarang, API kita sebut ya, atau APINDO. Kalau di Angkasa Pura II kita sebut Perhimpunan Purnabakti Angkasa Sejahtera, dulu namanya Perhimpunan Pensiunan Angkasa Pura. Kenapa diganti tahun 2023 sesudah ada perubahan pengurus? Ternyata Perhimpunan Pensiunan Angkasa Pura II belum ada legalitasnya, belum terdaftar di Kementerian Hukum HAM. Kemudian kita rubah, mengusulkan supaya dilegalisasi Kementerian Hukum HAM pada saat itu karena belum masih masih kabinet baru. Ternyata tidak boleh memakai Angkasa Pura karena itu nama Angkasa Pura adalah sudah miliknya Angkasa Pura II. Akhirnya diusulkan coba diganti, makanya nama ini menjadi Perhimpunan Purnabakti Angkasa Sejahtera. Kemudian teman-teman kita di Angkasa Pura I ada juga namanya Himpura, Himpunan Pensiunan Angkasa Pura. Hari ini mereka belum ada legalitas seperti kita, jadi kita lebih maju sedikit. Jadi kalau pensiunan di Angkasa Pura I namanya Dapenda, diurus dana pensiunnya, di Angkasa Pura II Dapendra. Kebetulan dua-duanya saya pernah ketua Dewan Pengawas ya, dalam Angkasa Pura I.
Kondisinya ya hampir-hampir sama lah. Cuman ini harus saya ceritakan, di Angkasa Pura 1 manfaat pensiunnya nggak seperti di kita naik 5% setiap tahun, naik 5%. Tetapi mereka di cover kesehatannya melalui yayasan namanya YAKAP 1, Yayasan Kesejahteraan Angkasa Pura 1. Di kita dulu, ya mungkin kalau ibu bapak menyalahkan saya, ya terima aja lah. Karena dulu kita selalu kesehatan pensiunan itu saya titipkan anggarannya kepada kesehatan pekerja aktif. Jadi anggaran kesehatan untuk pensiunan itu sebenarnya tidak besar. Kalau sekarang kita 800 juta per bulan, sebenarnya hampir 10 miliar per tahun. Itu sebenarnya bagi Angkasa Pura Indonesia sangat kecil ya. Nah, jadi dulu kita nggak atur. Kalau di Angkasa Pura 1 sudah dipisahkan di YAKAP itu untuk mengelola. Sehingga dana-dana YAKAP itu sudah cukup untuk membiayai kesehatan pensiunan. Di Angkasa Pura 2, kita ini, saya juga bicara dengan Pak Hastanto tadi, agak miris saya memang. Jadi Bapak Ibu sekalian, doakan supaya direksinya Angkasa Pura Indonesia itu banyak berasal dari dalam. Karena waktu direktur keuangannya dulu orang luar, yang pengganti saya kan jadi orang luar. Sampai nggak mungkin memang meningkatkan jabatan kalau nggak ada kegiatannya. Mungkin Pak Doni, kita udah berbentuk koperasi ya, koperasi pensiunan. Diberikanlah apa-apa yang boleh berkontribusi. Kalau saya dan Pak Doni dari sini, ya pintar-pintar lah Ibu, carilah Pak Doni ketemu teman-teman ini. Apa sih yang bisa dikerjakan oleh pensiunan itu yang tidak melanggar ketentuan? Misalnya apakah snack-snack daripada orang mereka rapat pensiunan yang ini? Apakah kebersihan kecil-kecilan bolehlah kan gitu ya? Teman-teman Pak ini dikasih lah. Tapi bukan kebersihan terminal ini semua dikerjain pensiunan. Lagi izin 1, 2, 3. Oke. Semangat. Oh, semangat. Walaupun pensiunan semangat. 1, 2, 3. Ya, bebas. 1, 2. Oke. Dan kami juga mengundang seluruh anggota perhimpunan. 2. Perhatian para penumpang pesawat Super LJ. Oke, ganti gaya, Pak. Ganti gaya. Ya, bebas. 1, 3, tujuan Jakarta. Dipersilahkan naik ke pesawat udara. Kami minta Pak harapan Bapak untuk setelah pelantikan dari Pemcap PPAS Padang, kira-kira apa harapan Bapak ke depannya untuk para pengurus, Pak? Ya, terima kasih. Saya berharap di bawah Ibu Ketua yang telah kita lantik tadi, teman-teman di Padang ini, para pensiunan ex Angkasa Pura II, ini memang lebih solid, lebih bersiraturahmi, dan lebih kompak. Dan harapan saya, seperti saya sampaikan tadi, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan bukan hanya silaturahmi, bisa juga meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pendekatan dengan Angkasa Pura Indonesia ya. Seperti saya jelaskan, banyak hal sebenarnya kalau Angkasa Pura Indonesia manajemennya bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kesejahteraan mereka. Jadi dengan dilantiknya begini, mereka mempunyai legalitas untuk berhubungan dengan manajemen Angkasa Pura Indonesia, berhubungan dengan orang luar, karena Perhimpunan Purnabakti Angkasa Sejahtera ini punya legalitas yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sebenarnya itu modal, dan saya kira ini ya Ibu Ketua ini akan bisa nanti mencari lagi potensi daripada pensiun itu kan besar. Walaupun sudah pensiun, tapi saya yakin mereka memiliki potensi, kapasitas yang bisa dibangun untuk bersama-sama menghasilkan sesuatu yang baik. Saya kira gitu ya. Ya.
Terima kasih ya. Ke ibunya dong tanya. Ya. Ibu Ketua. Oke Pak, makasih banyak Pak. Ibu Ketua nggak tanya? Ya. Ibu Ketua tanya juga. Oke. Nggak apa-apa Ibu Ketua. Ya, lanjut dengan Ibu Ketua. Ya, harapan kami sesuai dengan yang dipesankan oleh Bapak Wakil Ketua DPP PPAS, mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai dengan kemampuan kita yang sudah lansia ini. Meningkatkan perekonomian secara sedikit demi sedikit. Begitu ya Pak? Iya betul. Begitu saja Pak.